Ternyata yang bikin kopi itu anak beliau. Ketika anak beliau bikin kopi, dari balik hijab itu keluar tangan. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar ngelihat tangannya ini, anaknya Habib Muhammad Idris Habsyi. Beliau lihat tangannya. Akhirnya apa kata Muhammad Idris Habsyi? Ketika Habib Muhammad Al-Mukhdar mau pulang ke Bondowoso, kata Muhammad, la anta bayyit hina wa uzawwijuka ma'a binti. Ra'aita yadal binti. Kata Habib Muhammad Idris Habsyi, enggak, ente enggak boleh pulang. Malam ini ente nginep di sini. Sekarang juga saya nikahkan kamu dengan anak saya karena kamu telah melihat tangan anak saya. Saya tidak mau dirimu berada di Bondowoso sedangkan hatimu berada di Surabaya. Akhirnya langsung dinikahkan malam itu juga. Itu adatnya kita orang para habaib. Bagaimana pendapat Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih? Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, beliau orang alim. Alim ibn alim ibn alim. Abid ibn abid ibn abid. Wali ibn wali ibn wali. Beliau orang Masya Allah. Yakni beliau itu orang wali yang yakni khumul. Yakni kana khamil. Beliau itu orang yang khumul, wali yang khumul, tidak mau dikenal. Enggak mau dikenal, la yu'raf, la yuzkar. Beliau enggak dikenal, enggak disebut orang. Beliau enggak mau itu, enggak mau kemasyhuran, enggak mau kema'rufan. Orang Masya Allah, beliau anaknya wali, njitnya wali, wa beliau wali. Anak yakin beliau itu wali. Umur Habib berapa? Assalamualaikum Habib, salam dari Garut. Waalaikumsalam. Beb, jawab dong Beb, jelasin tentang ilmu tarekat. Tarekat itu kan banyak. Torikoh itu banyak. Torikoh itu yakni jalan. Toriqoh itu banyak, ada Toriqoh Syadziliyah, ada Toriqoh Nahsabandiyah, ada Tijaniyah, ada Satariyah, ada Toriqoh Alawiyah, macam-macam Toriqoh itu. Aduh, kalau mau dijelasin panjang lebar, panjang lebar itu tentang Toriqoh itu. Assalamualaikum Beb, gimana kalau anak perempuan yang hasil zina? Untuk wali si anak itu bapak kandungnya atau bapak yang sekarang jadi suami ibunya? Kalau itu begini, itu di kitab dijelasin. Jadi ada satu orang perempuan. Ini perempuan, dia zina dengan laki-laki. Kemudian dia hamil. Nah, setelah dia hamil, itu kan diharuskan dia cepat menikah untuk menghindarkan fitnah. Ketika dia menikah dengan laki-laki lain, dia menikah dengan laki-laki lain, bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Itu dihitung masa waktu, kata para ulama, 6 bulan. Jadi dihitung masa pernikahan 6 bulan itu. Nah, jadi ketika perempuan kan umumnya hamil itu 9 bulan. Perempuan umum hamilnya itu 9 bulan. Seumpama dia menikah, ini perempuan hamil 2 bulan. Ya kan, ini perempuan hamil 2 bulan, kemudian dia menikah. Dia menikah. Ketika dia menikah, lewat dari masa 6 bulan itu, ya lewat dari masa 6 bulan, lahir anak. Nah, anaknya ini adalah nasabnya bersambung kepada laki-laki yang
menikahi ini perempuan. Tapi selama pernikahan 6 bulan itu, ini perempuan disetubuhi. Ini perempuan disetubuhi. Tapi kalau pernikahannya dengan ini perempuan kurang dari 6 bulan, kemudian lahir itu anak, maka itu anak nasabnya kepada nasab ibunya. Dan kalau dia menikah, walinya itu adalah wali hakim. Ya. Jadi dilihat dari masa pernikahan. Kalau dia menikah tadi 6 bulan ke atas, kemudian hamil, kemudian lahir, berarti anaknya itu adalah anak yang menikahinya. Kalau dalam pernikahan itu dia setubuhi istrinya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, ya seumpama ini perempuan hamil 4 bulan, kemudian nikah dengan laki-laki ini, berarti pernikahannya berarti 5 bulan, kurang dari 6 bulan. Nah, anaknya itu bin ibunya, walinya yang jadi wali adalah wali hakim. Begitu. Kalau mau penjelasan lebih rincinya, dia datang ke pondok, nanti Anda jelasin, Anda bukain kitabnya. Habib minta doanya biar betul bekerja, amin. Habib, Al-Fatihah sama Al-Fatihah artinya sama apa enggak? Kalau masalah itu masalah lidah. Kalau masalah itu orang Jawa kan emang kalau ngomong begitu Al-Fatihah, jadi itu masalah lidah, sama kayak kita orang-orang Arab, kita orang para habaib, para masyayikh, kalau ngomong Qof itu pakai gof, asegaf, ya asegaf, nggak nyebut asekof, asegaf. Nah sama, tergantung lidah. Orang Jawa ngomong Al-Fatihah, ada yang bisa Al-Fatihah, ada yang Al-Fatihah. Tetapi kalau di dalam sholat, ya makhrajnya harus sesuai. Ya, nggak bisa hak diganti kah, nggak bisa hak diganti kaf. Tapi kalau di luar sholat, ya wallahu alam. Habib Silaturahmi Markas Daerah LPI Sulawesi Selatan. Ini ya, anaknya lagi sama Habib Muhammad Al-Hamid, Ketua DPW FPI Makassar. Markasnya di mana, Beb? DPD Dar. Hah? Oh, di situ markasnya. Oh. Beb Aceh rindu, insya Allah nanti ke Aceh. Beb namanya ijazah hizib sama Habib, boleh nggak? Boleh. Beb, Wahabi di Bekasi semakin menjadi-jadi, Beb. Doain bisa kuat dalam majelis, amin. Beb, salam mana Muhammad bangun, anak kangen diomelin Habib. Oh bangun, ente nggak balik-balik pondok, ente bangun ya. Anak tendang ente bangun ya. Ente kalau mau berhenti tuh izin dulu biar dapat ridho ente. Ente keluar pondok nggak izin ente. Sehat, salam dari Qatar. Waalaikumsalam. Salam dari Cikini, waalaikumsalam. Zaki Haddad, Beb, mahalan Habib Zaki, bekhair. Beb, kalau begitu aku mau taruh tanpa bermu. Syukran, Beb. Oh iya, mau taruh sama siapa? Beb, kata Habib Soleh bin Fauzi Habsyi, antum kayak Mama Dele.
biar cepat nikah, amin. Beb, apa hukumnya onani, Beb? Mohon penjelasannya. Onani itu kalau dalam syariat namanya istimna. Hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali setelah menikah, kemudian istri yang mengistimnakan, itu hukumnya boleh. Udah deh, itu jangan bahas yang begitu-begitu. Itu banyak orang di sini. Akhirat tuh nanti anak dibilang macam-macam lagi sama orang-orang yang bodoh. Mereka kan nggak paham itu begitu-begitu. Disangkanya kita bahas ilmu, padahal apa kita bahasnya ilmu, nanti mereka sangkanya jorok. Apakah benar yang dikatakan Roy Kiyosim? Roy Kiyosim siapa? Anak nggak tahu anak. Apa tandanya mimpi bertemu Habib Ja'far? Ya, bertemu orang-orang soleh, insya Allah bertanda baik. Bagaimana kunci keberanian untuk kami kaum muda, Beb? Anak ajarin nanti orang. Keberanian itu tempatnya bukan di muka yang sangar. Keberanian itu tempatnya bukan di badan yang besar. Keberanian itu tempatnya ada dalam hati. Orang yang berani itu, yakni mereka berani fisirri wal alaniyah. Mereka berani dalam keadaan banyak, ramai orang, atau dalam keadaan sendiri. Itu tidak berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani. Kalau orang beraninya hanya banyak orang dia berani. Lagi sendiri, diteror dia apa sendiri, dia takut. Berarti itu orang beraninya bukan karena Allah, karena pengen dipuji orang, biar orang bilang dia berani. Sebab orang yang berani dari hati, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi, baik banyak orang atau sendiri,